Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai bahan ajar video compact disc. Ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, pengertian video compact disc. Yang kedua, jenis-jenis dari video compact disc. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan dari video compact disc. Yang keempat, langkah-langkah untuk menyusun bahan ajar video compact disc. Dan yang terakhir, contoh dari bahan ajar video compact disc. Yang pertama, pengertian video compact disc. Video compact disc atau yang biasa disingkat VCD adalah sebuah keping CD yang dimana merupakan kombinasi dari dua atau lebih media yang seperti teks, audio, gambar, grafik, animasi, dan yang lainnya, yang dimana dalam proses pengoperasiannya atau dalam proses penggunaannya memerlukan alat untuk membantu seperti televisi, CD, komputer, dan proyektor. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis VCD atau video compact disc. Yang pertama, VCD 2.0. Jenis VCD ini dirilis pada tahun 1995. VCD ini mempunyai kelebihan yaitu pada fitur tambahannya, memiliki tambahan pada resolusi dan memiliki kemampuan untuk fast forward dan rewind. Yang kedua, VCD-ROM. VCD ini merupakan hasil kembangan dari VCD yang telah diperkenalkan pada tahun 1997. Terdapat kelebihan dari VCD ini yaitu dapat digunakan untuk membuat disk hybrid, yaitu VCD dan CD-ROM. Yang ketiga, VCD Internet. VCD ini diperkenalkan pada tahun yang sama yaitu 1997. VCD ini dapat digunakan untuk menghubungkan antara video dan data internet. Jenis VCD yang terakhir yaitu Super VCD. Jenis VCD ini dapat digunakan untuk menyimpan video dengan bitrate yang tinggi. Saya Kamelia Rizky dengan NIM 193141093 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan VCD dalam pembelajaran. Nah, beberapa kelebihannya itu yang pertama, siswa itu dapat belajar secara mandiri. Nah, kemudian VCD itu dapat menampilkan situasi yang interaktif dan dapat diulang-ulang. Nah, jadi jika siswa ada beberapa poin yang belum paham, maka siswa itu dapat mengulang poin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda yang bergerak, kemudian benda yang kompleks dan benda yang sulit dilihat dengan mata. Nah, kemudian kelebihan yang keempat itu dengan menggunakan VCD itu dapat melihat video itu sebagai tampilan nyata dari suatu adegan. Kemudian juga dapat mengangkat situasi diskusi, kemudian dokumentasi dan menampilkan suatu percobaan yang berproses. Nah, dari beberapa kelebihan yang telah disebutkan tadi, VCD ini juga mempunyai kelemahan. Di antaranya yang pertama itu tidak dapat digunakan di mana saja karena VCD ini cenderung tetap di satu tempat. Nah, kemudian yang kedua, biayanya itu cenderung lebih mahal. Nah, yang ketiga itu apabila guru itu tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan VCD itu, maka peserta didik itu akan cenderung hanya memperhatikan visualisasi dan suaranya saja tanpa memperhatikan materi atau isi dari video yang ditampilkan menggunakan VCD tersebut. Materi yang berikutnya adalah langkah-langkah menyusun bahan ajar VCD atau video compact disc. Yang pertama yaitu penentuan ide. Untuk memulai suatu karya apapun dimulai dengan sebuah ide atau gagasan. Demikian juga dalam pembuatan media video pembelajaran, khususnya pembuatan media video sebaiknya ide diambil dari kurikulum yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan garis besar isi video. Penyusunan ini dilakukan oleh guru dan dikaji oleh ahli materi dan juga ahli media.
Ahli materi mengkaji kebenaran dan kekuatan materi, sedangkan ahli media mengkaji kebenaran materi tersebut untuk divideokan. Garis besar isi media merupakan acuan terhadap selanjutnya dalam penyusunan jabaran materi. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan jabaran materi media video. Jabaran materi disusun oleh guru. Dalam jabaran materi harus diuraikan secara lengkap materi yang diangkat dalam media video serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu penyajian naskah. Setiap naskah harus dikaji oleh ahli materi, ahli media, dan juga ahli bahasa. Yang kelima yaitu penyusunan naskah. Naskah disusun oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan VCD. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan kita perlu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, mempelajari buku petunjuk penggunaan VCD, menyiapkan dan mengatur peralatan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan atau penyajian. Yang dilakukan dalam aktivitas ini yaitu satu, memastikan bahan ajar dan semua peralatan telah lengkap dan siap digunakan. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu konsentrasi para siswa. Kemudian yang ketiga yaitu tindak lanjut, dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan menggunakan visual berupa VCD. Di samping itu, penggunaan aktivitas ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu diskusi, observasi, eksperimen, latihan, dan juga tes adaptasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.